Banyak orang percaya kalau brand mau global dan tampil di tengah industri hiburan sebesar Korea, itu harus brand besar, minimal Samsung atau peralatan lain yang sudah go internasional. Yang itu minimal punya budget iklan setara GDP satu kabupaten. Tapi ada satu brand yang mematahkan asumsi itu. Bukan brand teknologi, bukan brand fashion mewah, tapi ini permen. Permen kopi seharga Rp500 yang biasanya nongkrong di meja warung kasir, yang biasanya untuk kembalian belanjaan kita. Namanya Kopiko. Nggak cuma numpang lewat. Kopi ini sampai tercatat mensponsori 15 judul drama Korea dalam 1 tahun saja di tahun 2022. Dengan salah satu drama yang jadi titik ledaknya adalah Vincenzo, dibintangi Song Joong Ki. Bener nggak sih pelafalannya? Kalian yang lebih paham bisa share lah cara pelafalannya seperti apa. Nggak penting, yang penting kita sedang bahas brand ini yang lagi rame sekaligus strateginya. Pertanyaannya, gimana cara permen lokal ini bisa menembus pasar industri seketat dan semahal drama Korea? Dan yang paling penting, bisa nggak sih brand lain niru strategi ini? Hai, kenalin, aku Akor, talent baru Kopi Garasi. Sebelum masuk ke cerita, kita perlu paham dulu satu istilah. Product placement. Product placement adalah strategi pemasaran di mana produk disisipkan secara sengaja ke dalam konten hiburan. Bisa film, series, atau drama Korea yang sedang kita bahas. Bukan sebagai iklan terpisah, tapi menyatu jadi bagian dari sebuah adegan. Kenapa product placement booming di Korea? Ini bukan sebuah kebetulan budaya, tapi soal regulasi. Sejak tahun 2010, aturan penyiaran Korea Selatan dilonggarkan supaya stasiun TV dan rumah produksi bisa punya sumber pendapatan tambahan. Sebelumnya, iklan produk secara eksplisit di dalam drama itu dilarang. Begitu aturan ini longgar, pasar product placement langsung meledak. Menurut Korea Times, nilai pasar product placement domestik Korea naik 2 kali lipat dari 40 miliar won menjadi 83,8 miliar won. 2 kali lipat. Dan menariknya, di tahun 2018, total nilai produk placement di TV Korea Selatan tembus 114 juta US dollar atau setara 1,6 triliun. Wow, sebuah industri yang menjanjikan. Ada aturan mainnya memang, nggak sembarangan. Regulator Korea Selatan menerapkan bahwa product placement tidak boleh melebihi 1,5% dari total durasi program. Ukuran produk di layar tidak boleh lebih dari 1/4 layar atau 1/3 untuk platform mobile. Nama merek tidak boleh disebut langsung dalam dialog. Rokok dan alkohol dilarang tampil sebagai product placement. Nah, di tengah ekosistem yang sudah siap secara pasar, Kopiko masuk. Kopiko sendiri secara sejarah bukan brand baru. 1980 brand ini lahir di bawah PT Mayora Indah. Dan sebelum masuk drama Korea, sudah lebih dulu melakukan berbagai jalur promosi. Iklan TV. Sejak 1989 dengan jinglenya yang ikonik, endorsement grup band Nichi,
sampai pernah viral di tahun 2017 karena dibawa NASA keluar angkasa saat perayaan Thanksgiving. Menarik. Jadi, ketika Kopiko masuk drama Korea di tahun 2021, itu bukan langkah yang nekat, tapi puncak dari strategi branding yang sudah dibangun bertahun-tahun. Capek nggak sih ngomong kayak gini terus ya? Ngopi dulu sesuai tema. Tapi kali ini kopi beneran, bukan Kopiko yang diekstrak. Jadi kita ngopi dulu. Ini kopi pahit guys. Kopi tanpa gula. Kalau terkenalnya Americano, tapi karena sekarang boikot Amerika, saya istilahkannya long black. Lanjut. Oke, ini bukan cuma cerita anekdot dari netizen yang heboh di Twitter. Ada riset akademik yang mengkonfirmasi efeknya. Sebuah penelitian jurnal Communicator tahun 2003 mensurvei 96 responden warga Korea Selatan menonton drama Hometown Cha-Cha-Cha. Dan hasilnya ada pengaruh signifikan antara kemunculan Kopiko di drama terhadap tingkat brand awareness masyarakat Korea Selatan. Penelitian ini dikuatkan di tahun yang sama oleh GCBMI Atlantis Pers yang mensurvei 320 penonton drama Korea asal Indonesia dan menemukan bahwa karakter utama yang disukai serta keakraban dengan brand mendorong kesadaran merek yang kemudian membentuk citra positif, sikap konsumen hingga akhirnya niat beli. Dengan kata lain, bukan cuma kelihatan lucu di drama, tapi secara terukur produk placement ini benar-benar menggerakkan persepsi dan minat beli konsumen. Muncul pertanyaan, kenapa Kopiko memilih strategi ini? Global Marketing Director Mayora Group, Ricky Afrianto, secara terbuka menjelaskan strategi ini dalam ASEAN Marketing Summit 2021. Kuncinya membaca tren global, bukan cuma tren lokal. Menurutnya, tren drama Korea tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah menjadi tren global. Bahkan di Amerika Serikat pun masyarakat sangat menyukai drakor. Yang kedua, Ricky menyebut kombinasi riset dan intuisi bisnis. Sebagai pengusaha, ketika bicara soal intuisi, kita tahu campaign ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Kombinasi dari riset yang kami lakukan dengan superstar di drama Korea dan intuisi kami sebagai pengusaha jadi kombinasi yang baik menurutnya. Kopiko sudah masuk pasar retail Korea Selatan sebelum masuk drama. Jadi, tim produksi drama sudah familiar dengan produknya. Meski awalnya sempat penasaran dan banyak bertanya produk apa ini. Lalu di poin yang ketiga ada positioning produk. Alih-alih sekedar nampang, tim Kopiko meminta agar Kopiko punya peran dalam adegan. Misalnya, karakter berkata, "Aku nggak suka kafe, cukup makan permen ini saja." Kalimat itu menempatkan Kopiko sebagai pengganti kopi sesuai tagline aslinya, gantinya ngopi. Poin selanjutnya, efisien biaya dibanding iklan konvensional. Menurut laporan Korean Times terbaru, product placement tidak membutuhkan biaya produksi terpisah dari brand. Dan exposure-nya bertahan lama karena drama terus ditonton ulang lewat rerun dan platform streaming. Beda dengan iklan TV, biasanya yang cuma tayang dalam durasi terbatas. Apa dampaknya? Pertama, dampak ke persepsi dan kebanggaan nasional. Ketika Kopiko pertama kali muncul di drama Vincenzo, banyak warga Indonesia ramai-ramai membagikan momen itu dengan bangga. Bahkan, riset kualitatif mencatat komentar seperti "Kopiko sudah mendunia" bertebaran di media sosial. Dampak ke saham dan penjualan ini yang paling konkret. Setelah produk placement Kopiko muncul di drama Vincenzo, harga saham PT Mayora naik ke zona hijau pada Februari 2021. Naik 30 poin, artinya 1,16%.
ke posisi saham 2.620 per saham dengan kapitalisasi harga mencapai 58,58 triliun. Penjualan bersih Mayora juga bertumbuh dari 5,38 triliun di Maret 2020 menjadi 7,34 triliun. Dampak lain ke pasar internasional konkret menurut laporan Korean Times terbaru 2026 tahun ini. Gerai minimarket besar Korea, GS25 berhasil menjual lebih dari 200.000 bungkus Kopiko dalam 1 bulan. Produk itu naik ke rak toko pada 2024 dengan harga 1.000 won atau sekitar 10.500. Dampak ekspansi lain, Kopiko juga sukses berkat strategi serupa. Di Filipina, Kopiko sukses menjadi merek nomor 1 mengalahkan mengalahkan Nestle dan raksasa lokal Universal Robina pada periode 2018 sampai 2019. Dampak panjang ya di frekuensi product placement semenjak Kopiko ini hadir di drama Vincenzo. Kopiko sudah tampil di lebih dari selusin judul, termasuk Mine, Hometown Cha-Cha-Cha, Castaway Diva, Connection, hingga Brave New World terbaru di Agen Kim Reactivated, drama yang lagi viral dan cukup ramai di Korea. Dari semua strategi Kopiko, kira-kira apa kendalanya? Ternyata strategi ini bukan tanpa tantangan, guys. Ada beberapa kendala nyata. Proses seleksi yang ketat membuat tidak semua brand bisa masuk langsung ke product placement drama Korea. Ada proses seleksi produk terlebih dahulu sebelum merek diizinkan tampil. Kopiko menghabiskan biaya promosi product placement tidak kurang dari 80 miliar untuk mensponsori 15 drama Korea. Ini bukan angka kecil untuk strategi yang sifatnya menyisip di cerita orang lain. Resiko dianggap mengganggu alur cerita, ini kendala yang paling serius dari sisi industri secara umum. Product placement yang terlalu mencolok berulang kali mendapatkan kritik keras. Contoh, drama Descendant of the Sun pernah disorot lembaga pengawas penyiaran Korea karena 4 episodenya terakhir dibanjiri iklan produk. Sampai kritikus budaya Ha Jae-kyun berkomentar, ini berpotensi menurunkan kualitas cerita. Drama The King, Eternal Monarch, diprotes penonton karena adegan minum kopi yang terasa seperti iklan terang-terangan. Bahkan ada belasan product placement sekaligus dalam drama itu untuk menutupi biaya produksi sebesar 369 miliar. Menariknya, meski diprotes penonton, brand yang beriklan tetap merasa untung. Misalnya Barbecue Chicken yang mengklaim mendapat 550.000 pesanan ayam goreng dalam sebulan setelah product placement-nya tayang di The King, Eternal Monarch. Ini menunjukkan ada gap antara persepsi penonton dan efektivitas bisnis nyata. Batasan regulasi yang membatasi kreativitas, eksekusi, karena dibatasi maksimal 1,5% durasi, dan larangan menyebut merek secara eksplisit dalam dialog, brand harus pintar-pintar membangun momen organik. Bukan sekedar taruh produk di frame, kayak podcast-podcast tinggal ditaruh placement terus nanti ada iklan gitu, bukan. Jadi harus ada alur ceritanya ternyata. Selanjutnya yang ini menarik lagi. Bisakah brand lain meniru strategi ini? Ini yang poin menarik. Jawaban singkatnya, bisa. Dan sudah ada yang melakukannya, meski hasilnya bervariasi. Beberapa brand di Indonesia lain yang sudah mencoba jalur serupa, seperti Indomie dalam drama Vagabond, dan saat karakter Kim Won-gi memakai make-up dalam perjalanan menuju Korea Selatan. Produk lain, Carglass, produk helm asal Cibinong, muncul meski tanpa kontrak product placement formal. Dalam drama If You Wish Upon Me, dan tetap disadari netizen Indonesia.
Tapi yang membedakan Kopiko dari brand lain bukan sekedar berani bayar, melainkan 3 faktor kunci yang bisa jadi acuan brand lain. Pertama, konsistensi jangka panjang. Kopiko tidak cuma sekali tampil lalu berhenti, tapi terus memunculkan di belasan judul drama selama bertahun-tahun, dimulai dari 2021 hingga 2026. Sehingga membangun brand recall yang berlapis, bukan sekali viral dilupakan. Kedua, positioning yang relevan dengan cerita. Kopiko diposisikan sebagai pengganti kopi yang relate dengan aktivitas sehari-hari karakter, seperti begadang, kerja, ataupun aktivitas kantor lainnya. Bukan produk yang dipaksakan masuk ke adegan yang tidak nyambung. Kayak contoh mungkin kayak iklan di TV tiba-tiba muncul besar gitu menutupi pertandingan sepak bola yang itu banyak dikeluhkan banyak orang yang sekarang di TV. Di poin ketiga, ada brand yang sudah punya fondasi kuat sebelum masuk placement. Kopiko sudah dikenal di 100 lebih negara sebelum masuk drama Korea. Placement berfungsi sebagai akselerator, bukan fondasi awal dari nol. Jadi, brand lain bisa meniru formulanya, tapi tidak otomatis mendapat hasilnya kalau brand tersebut belum punya positioning yang jelas dan fondasi produk yang kuat dulu. Placement bukan solusi ajaib untuk brand yang belum matang. Ia adalah pengganda atau multiplier dari fondasi yang sudah ada, bukan pengganti dari fondasi itu sendiri. Oke, dari semua pembahasan tadi, kita menemukan konklusi. Keberhasilan Kopiko di drama Korea bukan soal keberuntungan atau sekedar produk lokal yang viral, tapi hasil dari kombinasi riset pasar, kesabaran membangun fondasi brand selama puluhan tahun, dan keberanian berinvestasi besar di saluran promosi yang jauh dari zona nyaman industri lokal. Brand yang cuma mengejar momen viral tanpa fondasi yang matang justru beresiko besar. Biaya placement mahal, proses seleksinya ketat, dan resiko nyata dicap mengganggu cerita oleh penonton kalau eksekusinya buruk. Itu tadi cerita tentang sebuah brand lokal Kopiko yang sudah go internasional. Menurutmu analisa aku bagus nggak? Kalau bagus, kita lanjut episode selanjutnya. Silakan usul di kolom komentar. Brand atau fenomena bisnis apa yang bakal kita analisa di Kopi Garasi hari ini.